Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 8 Saban atau bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2024. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini dalam tadabbur ini. Bahwa ini dalam rangka peningkatan iman dan keislaman kita. Materi kali ini kita sekitar 3 pekan lagi akan menjelang bulan Ramadan. Untuk itu kita akan membahas tentang persiapan di bulan Ramadan itu. Kami persilakan kepada Pak Ustaz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan ba'da subuh ini di Masjid Nurul Huda, Cipaganti Rahayu, Cipamokolan, Riung, Bandung. Kita akan mentadarusi ulang seputar Ramadan dan amaliyah Ramadan lainnya. Pemberangkatannya dari Al-Quran surat 6, surat Al-An'am, ayatnya 48. Surat 6, surat Al-An'am, ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Silakan Pak DKM artinya. Al-An'am ayat 48. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Surat Al-An'am ayat 48. Wa ma nursilul mursalina, dan tidaklah kami, kata Allah, mengutus para rasul. Di mana saja para rasul itu didatangkan Allah di bumi Allah ini mempunyai tugas secara garis besarnya 2. Illa mubasyirina wa mundhirin, dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan tugas yang pertama untuk memberikan kabar gembira. Kepada siapa rasul itu memberikan kabar gembira?
kepada kaum atau umatnya yang Rasul diutus di sana. Yang kedua, wa mundirin. Tugas yang kedua dari setiap Rasul Allah memberikan peringatan atau ancaman kepada kaum masyarakat umatnya. Jadi berdasarkan ayat itu Allah menyatakan diutusnya para Rasul itu dengan dua hal tadi. Mengemban tugas, yang pertama memberikan kabar suka, yang kedua memberikan peringatan. Maka barang siapa orang yang beriman kepada dua hal tadi dan mengadakan perbaikan diri atau perubahan sikap, maka tidak ada rasa khawatir, takut, cemas kepada mereka, dan mereka tidak akan berduka cita. Padahal rasa khawatir, cemas, dan duka itu merupakan sifat manusia. Tapi di ujung ayat Allah menyatakan orang yang beriman kepada tugas Rasul tadi dan mengadakan perbaikan diri tidak akan merasa cemas, khawatir, takut, dan mereka tidak akan berduka cita. Ulangi sekali lagi Pak, artinya sampai dengan sepotong aja. Para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Sudah. Pegang itu, tugas setiap Rasul Allah itu membawa kabar gembira dan peringatan atau ancaman. Sehubungan dengan itu, sudah. Sehubungan dengan itu, apa kabar gembira dari Rasul kita terhadap orang yang saum Ramadan? Kita ambil sisi itunya. Apa kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada orang yang melakukan ibadah saum dan amalia saum Ramadan lainnya? Kita masuk dulu kepada kabar sukanya, tapi ancamannya, peringatannya nanti harus diberikan juga. Lihat hadis Bukhari dengan nomor hadis 32. Hadis Bukhari terbitan Wijaya Jakarta, karena ada terbitan Pustaka Amani, ada terbitan Mizan dan sebagainya. Yang kita pakai terjemah Bukhari terbitan Wijaya Jakarta dengan nomor hadis 32. Silakan Pak. Hadis Bukhari 32 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan takwa diampuni. Karena iman dan ikhlas. Karena iman dan ikhlas diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Hadis ini populer, sudah akrab di telinga kita. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rasul mulia kita bersabda yang artinya, barang siapa orang yang melakukan ibadah saum Ramadan karena iman, pangjuru melaku saumnya itu karena iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian melakukan ibadah saum, maksudnya Ramadan. Jadi barang siapa orang yang menunaikan ibadah saum Ramadan karena iman, pangjuru lakunya karena iman. Bukan begini, Bapak gening bulan puasa ayeuna mah puasa nyanya atau da usumna, itu karena usum, bukan karena iman. Wahtisaban artinya itu ada 3. Yang pertama, wahtisaban itu wa ikhlason, dengan penuh keikhlasan melaksanakannya, semata-mata karena Allah, bukan karena usum tadi. Kedua, mana ihtisaban itu mengharapkan pahala dari Allah. Yang ketiga, penuh perhitungan. Jadi kata ihtisaban itu mengandung 3 makna. Yang pertama ikhlason, ikhlas menunaikannya.
karena Allah semata-mata, bukan karena era aku incu kelas 3 SD oge saum. Kemudian yang kedua, mengharapkan pahala dari Allah, dan yang ketiga, menunaikannya penuh perhitungan. Maka Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosanya nungges kalangkung. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni Allah. Pertanyaannya, dosa kecil dan dosa besarkah, atau dosa mana yang mendapat pengampunan Allah karena saum Ramadan, pangjurung lakuna iman dan ikhlas? Jawab dulu sama jemaah, nggak apa, salah juga, lagi ngaji kok. Akan diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Ulangi Bapak, isi hadis saja langsung. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Kita pecahkan dulu, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Pertanyaannya, dosa kecilkah dan dosa besarkah, atau dosa yang mana yang akan mendapat pengampunan Allah? Silakan Ibu jawab dulu. Kira-kira dosa yang mana, Bu? Dosa yang dikehendaki Allah. Dosa yang dikehendaki Allahnya dosa kecil apa dosa besar? Kenapa, Bu? Dua-duanya ya Pak ya, mudah-mudahan dua-duanya. Mudah-mudahan dua-duanya. Kalau demikian, dosa itu ada berapa macam sih? Kita lihat surat 53 An-Najm ayatnya 32. Nanti Allah membagi dosa menjadi berapa bagian, termaktub dalam surat An-Najm surat 53 ayat 32. An-Najm artinya bintang. Ayatnya 32, 5332. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagaimana pangkal ayatnya, Pak? Kenapa? Alladzina yajtanibuna, terus kabairal itsmi illal lamam wal fawahisha illal lamam. Sudah sampai illal lamama. Ibu artinya ada Ibu? Bapak artinya Pak? Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sudah. Allah menyatakan lewat ayat firman sucinya yang artinya, yaitu mereka orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Satu, dosa itu dibagi oleh Allah, satu kelompok dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kecil. Jadi Allah membagi dosa menjadi dua bahagian. Satu kategori dosa besar, dua kategori dosa kecil. Dan saya pernah melakukan dosa besar, menganggap Tuhan itu punya anak. Itu dosa besar, Pak. Di samping itu saya suka berkata bohong, dan itu kelompok dosa besar. Ari sugan nengah bohong teh dosa letik, Bapak. Membicarakan keburukan orang lain itu dosa besar. Ngupat sinuat itu termasuk kategori dosa besar. Ya, gibah itu tadi. Selain dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil. Jadi dosa itu dibagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Pada hadis Bukhari nomor 32 tadi, Allah berjanji kepada yang saum Ramadan karena iman dan ikhlas akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tidak disebut dosa besar atau dosa kecil, tidak disebut di hadisnya, kecuali di syarahnya nanti.
Karena setiap hadis itu ada kitab syarahnya. Syarah hadis Bukhari itu nama kitabnya Fathul Bari. Semuanya 36 jilid. Fathul Bari namanya. Jadi kita letakkan dulu yang Allah ampuni itu dosa-dosa besarkah, dosa-dosa kecilnya. Di hadis tidak disebut, gitu aja dulu. Kita lihat surat 4 An-Nisa ayatnya 31. Ini mengkorelasikan satu surat dan ayat kepada surat dan ayat yang lain. Ada korelasinya, men. Surat 4 An-Nisa ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Silakan Pak DKM, artinya jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, surga. Pak Haji Yogi, artinya ini Quran Saudi, dengarkan, Quran cetakan Saudi. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Di dalam surat An-Nisa ayat 31 Allah menyatakan lagi, dosa itu dibagi dua. Kalau tidak kategori dosa besar, pasti dosa kecil. Supaya dosa kecilnya dihapuskan Allah, diampuni Allah, syaratnya jauhi saja dosa-dosa besar. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, pasti niscaya akan dihapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil. Kalau Quran Saudi pakai kesalahan-kesalahan itu dosa-dosa kecil. Dosa badakna disinggahan, pasti dosa kecilnya dihapus Allah. Sudah dipastikan itu. Itu kata Allah. Yang ke satu, yang kedua, pasti Allah akan masukkan dia ke tempat yang mulia atau surga. Jadi syarat masuk surga berdasarkan itu, cinggahan dosa-dosa nu baradak, tanwande dosa-dosa nu laletik dihapus Allah. Tanwande Allah akan memasukkan dia ke tempat yang mulia atau surga. Ulangi Pak Haji Yogi, artinya yang tegas nih. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Jadi kalau ingin masuk surga, teorinya simple, berdasarkan ayat itu. Tebihan dosa-dosa nu baradak, tanwande dosa-dosa nu alit dihapus ku Allah. Dan Allah berjanji akan memasukkan dia ke tempat yang mulia atau surga. Teorinya simple sekali. Hanya saja melaksanakannya begitu berat. Dosa-dosa besar itu ada berapa macam? Dosa-dosa besar itu terdiri dari 75 macam lebih. Ada satu buku buah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 75 dosa-dosa besar. Waduh, 75 dosa besar.
Tidak lama kemudian muncul lagi buku 100 dosa-dosa besar, karena 75 itu lebih, dengan seperangkat dalilnya. Dua-duanya saya punya bukunya. 75 dosa besar. Kemudian muncul lagi buku 75 lebih dari dosa besar, 100 dosa besar, dengan dalil-dalilnya komplit. Sahabat Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat, menerangkan dosa-dosa besar itu lebih dari 75. Nah, amal soleh yang berupa saum Ramadan dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ternyata dosa-dosa kecil itu. Kalau dosa-dosa badat, dengar cadas, harus betul-betul tobat Bapak, yang tobatan nasuha. Mana kabar suka dari Rasul mulia kita bagi orang yang beramal soleh di bulan Ramadan? Hadisnya lihat Bukhari nomor 31 di atasnya berarti. Tadi nomor 32, sekarang nomor 31-nya. Ada amaliyah sholat di malam hari bulan Ramadan. Kekuatannya dapat menghapus dosa yang telah lalu juga. Obral-obralan ya Allah. Silakan Pak. Bukhari 31. Bukhari 31 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menegakkan sholat di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Rasul mulai kita bersabda yang artinya, sasa jalma anu ngadegen salat dina petingan bulan Ramadan, nama salatnya qiyamul Ramadan. Di kita lebih populer dengan nama salat tarawih, nggak masalah lah. Man qoma Ramadan, barang siapa orang yang menegakkan salat qiyamul Ramadan di malam hari bulan Ramadan, panjurung melakukan sholat qiyamul Ramadan tarawihnya itu karena iman lagi, bukan karena usum. Bulan Ramadan mah ayat tarawih, bukan karena usum. Dan ikhlas, mengharap pahala dari Allah, dan penuh perhitungan. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kenapa Pak? Bulan penuh. Oh iya, man qoma Ramadannya sebulan penuh. Karena ini seminggu. Kalau wanita tidak bisa sebulan penuh karena berhalangan, nggak masalah. Diampuni Allah dosa-dosa yang telah lalu. Bayangkan, begitu fadilah keutamaan bulan Ramadan. Ada saum Ramadan, ada qiyam Ramadan. Ulangi sekali lagi arti hadis langsung Pak. Barang siapa yang menegakkan sholat, siapa yang menegakkan sholat di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni Allah dosanya yang telah lalu. dua tuh. Dosa kecil apa dosa besar? Tidak disebut di hadis memang. Yang ketiga masih hadis Bukhari dengan nomor 29, 32, 31, 29. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan sholat di malam Qadar. Malam Qadar ialah satu malam dalam bulan Ramadan yang dilebihkan Allah dengan pahala dan keuntungan-keuntungan yang besar bagi orang-orang yang beribadah pada malam itu. Karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Mayyakum, di lain matan hadis, man qoma Lailatul Qadri imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sasa jalmi anu melakukan sholat di malam-malam Qadar karena iman, ikhlas, mengharap pahala dari Allah disertai penuh perhitungan, tanwande Allah bahkan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. 3 hadis beruntun itu di Bukhari. Siapa som Ramadan, siapa menegakkan sholat malam di bulan Ramadan tarawih itu, siapa yang melakukan sholat di malam-malam Qadar, semua syaratnya imanan wa ihtisaban. Akibatnya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Tadi mah sholat tarawih di bulan Ramadan. Hadis yang terakhir mah sholat di malam Qadar.
Malam Qadar itu hanya ada di 10 hari terakhir Ramadan, hanya ada di situ. Malam Qadar itu hanya ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan di antara malam-malam ganjil. Malam ganjil itu malam salikur, malam 3 likur, 5 likur, 7 likur, 8 likur. Ibu-ibu gaul sekarang nggak tahu tuh hitungan likur-likuran. Taunya itu 21, 23, 25, 29, 27. Taunya itu bahasa dengun. Salikur, 2 likur, 3 likur apa kok? Nah, Ustaz salikur teh malam 21. 3 likur malam 23. 5 likur malam 25, terutama 7 likur malam 27 dan 29. Padahal di saat-saat itu kita sudah lelah. Ibu sudah sibuk dengan ngocok kue, bapak-bapak sudah sibuk pergi ke mall membeli baju pakaian anak-anak dan istrinya. Biasanya gitu ya. Babak penyisihan, Pak. Iya. Rasul giat melakukan itikaf di masjid, kemudian sholat di malam Qadar. 2 rakaat salam, tidak ada hitungan. Kalaupun tadi tarawihnya sudah dengan witir, nggak masalah. Nanti pada saat itikaf Bapak ada sholat di malam Qadar, di samping berdoa. 2 rakaat minimal boleh. Sholat di malam Qadar menunaikan hadis Rasul nomor 29 Bukhari. Ulangi Pak hadis 29-nya. Barang siapa melakukan sholat di malam Qadar karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Saya diajari kiai dulu. Sholat tarawih. Sholat di malam Qadar. Oleh karenanya di Mekah Al-Mukarramah di Masjid Nabawi 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, pertama Bada Isya jam 9 waktu setempat. Kalau kita umroh di bulan Ramadan, jam 9 waktu setempat ada sholat tarawih, dipimpin seorang imam, 10 rakaat bubar aja sudah. Bubar aja 10 rakaat. 2 rakaat pertama itu sholat sunat iftitah, 8 rakaat kemudian itu sholat tarawih 2 kali 4. Belum witir. Nanti jam 1 waktu setempat pada 10 hari terakhir Ramadan di Haram dan Nabawi, khusus pada 10 hari terakhir Ramadan, jam 1 waktu setempat ada sholat lagi Pak. Saya tanya-tanya, ini sholat apa ini? Tempatnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau menurut hadis Bukhari 29 ini sholat di malam Qadar ini. Imamnya lain 8 rakaat plus 3 witir. Oh ini nyambung sholat tarawih yang tadi. Tapi tempatnya jam 1 malam nanti sampai dengan jam 3 subuh. Guragi rupan orang teh rek sahur. Jadi kembali ke maktab karena mau makan sahur. Ketika saya umroh Ramadan seperti itu. Umrohnya disebut umroh Ramadan atau umroh Lailatul Qadar. Di kita juga ada, di Pusdai ada, di Habibur Rahman, IPTN ada. Salat tarawih itu waktu Bada Isya tarawih. Nanti jam 1 malam ada salat lagi. Kalau kita itikafnya Pak Haji Yogi itikafnya di Habibur Rahman, di IPTN Nurtanio, di Pusdai juga begitu, di beberapa tempat di Bandung juga begitu. Jadi Bapak nanti ada sholat di malam-malam Qadar, terutama malam-malam ganjil sambil itikaf di masjid. Kalau belum witir nanti tutup witir. Kalau sudah witir jangan lagi ditutup witir, karena tidak boleh sholat witir 2 kali dalam semalam. Karena tarawihnya sudah dengan witir tadi. Tinggal sholat di malam-malam Qadar. Hadisnya Bukhari nomor 29. Sendirian boleh, Ustaz? Kenapa? Sendirian boleh. Sendirian aja. Ada yang mengatakan sholat sunat mutlak. Tapi merujuk ke hadis Bukhari nomor 29, nama sholatnya sholat
yang dilakukan di malam Qadar, terutama di malam ganjil. Sudah. Apalagi kabar gembira dari Rasul mulia kita bagi orang yang saum Ramadan. Kabar gembiranya apalagi? Lihat hadis Muslim nomor 1118. Hadis Muslim sekarang nomor 1118. Ini masih kabar gembira dari Rasul bagi yang melakukan ibadah saum Ramadan. Kita mulai dari kabar gembiranya, nanti peringatan ancamannya dibelakangkan atau bersatu. Ini hadis. Ada ancaman peringatannya, ada kabar sukanya. Muslim 1118. Silakan, Pak. Hadis Muslim 1118 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu macam kebaikan diberi pahala 10 sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, selain puasa, karena puasa itu untukku, kata Allah, aku akan memberi pahala bagi orang yang puasa. Sudah, segitu dulu. Ini hadis kursi. Rasul bersabda, Allah berfirman. Kategorinya hadis kursi. Kullu amal ibni Adam lahu ila siyam. Setiap amal anak Adam teruntuk bagi anak Adam itu sendiri, kecuali saum, kata Allah. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku akan membalasinya. Kenapa Allah menyatakan puasa itu untukku? Tidak sholat itu untukku, tidak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tapi saum itu untukku, kata Allah. Kenapa Allah menyatakan saum itu bagiku, untukku? Jawabannya ada pada surat 51. Ini hadis ditafsiri oleh Quran. Kan biasanya Quran ditafsiri hadis. Ini kenapa Ustaz hadis ditafsiri Quran? Enggak kenapa-kenapa, memang begitu. Surah 51 ayat 57. Karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Kenapa untukku, kata Allah? Jawabannya pada surah 51 ayat 57. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-Zariyat surah 51 ayat 57. Ma uridu minhum atau minkum? Ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu ayyut'imuni. Bapak silakan, apa yang dibaca? Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Kata Allah, aku tidak menghendaki mereka memberi rezeki kepadaku, bahkan aku yang menjamin rezeki mereka. Utek tangan walang tagage, dijamin kalau rezekinya, jangan takut. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan, kata Allah. Aku enggak makan, aku, kata Allah. Oleh karena puasa itu untukku. Persembahkan lapar dan hausmu untukku, kata Allah. Aku tidak butuh makan. Ma uridu minhum rizq wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak membutuhkan supaya mereka kalian memberi aku makan, memberi aku rezeki. Bahkan aku yang menjamin rezeki makhluk, bukan hanya manusia. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka, supaya kamu memberi aku makan. Aku tidak makan, kata Allah. Jadi puasa itu untukku, kata Allah. Persembahkan lapar dan hausmu kepadaku. Kita lagi mempersembahkan lapar dan haus. Tapi kata Allah, jangan sekali-kali menciderai persembahan itu. Allah tidak mau menerima persembahan yang cacat. Analoginya, ibu dan bapak mempunyai tetangga, baiknya bukan main.
ibu nuju Korea ngomean panto, dia punya pintu yang baru dibikin kah bapak? Ya pak, abdi aya panto nu baru teh kanggo, mangga kanggo bapak. Bagur pisan. Ternyata tetangga yang baik hati itu putri perempuannya sakit, dirawat di rumah sakit. Cek bapak teh, cek ibu teh, pak, urang besuk tetangga nu bager ka urang teh segala dibikin. Sakit katanya, nya mau naonnya. Putri perempuannya masih kecil sakit. Dukanya mau naon kadona. Ai cek ibu nate pan urang boga bobonekaan. Bobonekaan mangmalikeun budak baheula. Ngan ramona rada buntung saeutik. Ramo bobonekaan teh dikemas itu dikadokan. Begitu dibuka di rumah sakit, kenapa nih buntung ininya ramona? Kata putri bapak yang sakit tadi, tetangga, saeutik buntung nama. Eta teh menghina, menghibur kira-kira mere bobonekaan, tapi anu ramo-ramona baruntung. Ini pemberian makhluk kepada makhluk. Ini Allah tidak mau menerima persembahan yang cacat, tidak mau. Pertanyaan apa cacatnya gitu kan? Saum itu untukku kata Allah, karena aku tidak makan tidak minum. Persembahkan lapar dan hausmu kepadaku kata Allah. Dalilnya ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu minhum ayut'imuni. Aku tidak memerlukan mereka memberi aku makan, bahkan aku yang menjamin mereka makan. Dan aku tidak membutuhkan mereka memberikan rezeki kepadaku, bahkan aku yang menjamin rezeki makhluk. 5157. Saya diajari oleh kiai itu begitu dulu. Tapi persembahannya jangan cacat. Ini mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Teruskan Pak hadisnya Pak. Saum itu bagikan perisai. Teruskan hadisnya. Selain puasa, karena puasa itu untuk Allah, untukku kata Allah. Aku akan memberi pahala bagi orang yang puasa karena dia meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Ya. Dan bagi orang yang puasa ada dua macam kegembiraan. Pertama ketika dia berbuka, dan kedua ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Sesungguhnya bau mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Nah, saum itu bagikan perisai. Nanti hadis 1117-nya Pak, di tengah-tengah aja Pak, di kodok tengahnya 1117-nya. Saum itu bagikan perisai. Oleh karenanya apabila seorang sedang saum, jangan dirusak saumnya dengan berkata kotor dan berkata kasar. Ada di tengah Pak. Saum itu bagikan perisai. Ulangi Pak. Puasa itu ialah perisai. Apabila kamu puasa, janganlah kamu rusak puasamu itu dengan senggama dan jangan menghina orang. Sudah. Karena itu kalau kamu sedang puasa, jangan berkata kotor, fala rafat, jangan berkata kotor, berkata tidak senonoh. Berkata tidak senonoh pun tidak boleh, apalagi berkata dua nonoh, tiga nonoh dan seterusnya. Senonoh aja tidak boleh. Apa perkataan senonoh? Tidak senonoh, ya jorang, poron. Dan jangan pula dirusak dengan bukan rafas itu nanti perkataan tidak senonoh. Yang kedua jangan berkata apa Pak? Senggama jangan menghina orang. Bukan. Kalau senggama itu diartikan perkataan tidak senonoh. Kalau senggama langsung berhubungan itu apa lagi? Perkataan tidak senonoh aja tidak boleh. Dan jangan menghina orang. Jangan papasean. Kalau ada yang mengajak bertengkar, mengalah untuk menang, katakanlah punten abdi nuju saum. Ini mruun saimun. Ini saimun. Nu ngajak paseana teh nada kuring ge puasa. Anjeun wae kitu nu puasa teh oh ngajak berantem. Bapak ngaleos mengalah untuk menang. Teruskan Pak. Bau mulut orang yang saum seperti di pandangan Allah sisi Allah seperti bau kasturi. Bagi yang puasa akan mendapat dua kegembiraan, kabar gembira dari Rasul. Tadi ancamannya sudah. Kegembiraan yang pertama ketika akan berbuka. Bapak gembiranya nyo radio we, mana ada nu awal teh. Jadi orang yang saum itu rindu kawin maghrib Pak, rindu Pak. Jangankan budak kolote sarua. Tapi ketika ibu berhalangan tidak saum, hambar dah.
Buka teh anak naon ibu mah, teu gembira teu naon. Anak-anak yang bibirnya sudah pias kembali memerah. Sebentar lagi adzan, putar-putar radio Bapak, adzan Surabaya. Jangan Pak, adzan Bandung saja ya. Karena jadi rindu adzan maghrib, teu ciga lain bulan puasa. Ngong teh adzan maghrib, bapana ngomong geus maghrib deui, jiga nu kukulut terus. Inung barak ngomongnya, nya ada bapak sholat asar nanti ditomper. Nangis adzan maghrib deui ceuk bapana teh. Cek inung baraknya, nya ada bapak tadi sholat maghrib sholat asar atuh geus tomper. Jadi semua orang gembira ketika jelang berbuka. Kegembiraan kedua tidak cash and carry, tidak kontan, dianjuk. Nanti ketika di akhirat berjumpa dengan Allah, melihat Allah langsung Pak, direct, tidak berdesak-desakan, tanpa penterjemah, diajak gunem catur ku Allah. Kegembiraan kedua apa tadi Pak? Kegembiraan kedua? Melihat Allah, menemui Tuhannya. Ya, lihat dalil Qur'annya surat 75 ayat 22 dan 23. Itu melihat Allah di surga itu Pak. Kalau saumnya berhasil, kalau cacat Allah gak mau terima sesuatu yang cacat. Makhluk pun kalau diberi yang cacat Bapak, nah ya teh merek kado teh bararuntung sukuna leungeuna bobonekaan padahal Pak Barbie, tapi ada cacat. Itu menghina menghibur Pak. Kata yang diberinya, ani bawa di bageran teh merek boneka Barbie geus baruntung suku jeung leungeuna. Menghina itu bukan menghibur. Ikuti saya. Surat 75 Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhun. Ada dua-duanya Pak? Ayat 23-24 atau 22-23? Hah? 22-23. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ibu kalau ada terjemah tolong Bu artikan. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu di akhirat berseri-seri. Ada nggak Bu? Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Sudah. Allah menyatakan wajah-wajah orang beriman pada hari itu, bukan hari itu, hari ini, tapi hari itu nanti berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Direct Pak, tidak berdesak-desakan dan diajab gunem catur ku Allah. Itu hadis Bukhari ada Pak. Tidak berdesak-desakan, kemudian direct langsung melihatnya, buah dari saum yang berhasil. Lisaimi farhatani, kabar suka dari Rasul. Bagi yang saum akan mendapat dua kegembiraan, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa arabi. Kegembiraan ke satu cash and carry dibayar oleh Allah. Gembira Bapak ada adzan maghrib tadi sono kan ada maghrib puasa mah. Tapi kalau ibu sedang berhalangan adzan maghrib teh hari-hari ibu datang ke saum. Kegembiraan kedua akan diberikan kepada yang saumnya berhasil, persembahannya tidak cacat, yaitu ketika melihat wajah Allah di surga. Ulangi sekali lagi ibu artinya. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Ya, sudah, itu kabar suka dari Rasul. Peringatan ancamannya, kalau sedang saum jangan berkata tidak senonoh dan jangan papaseaan. Ya ulah ningali HP YouTube, ulah ningali TV heula Bapak engke bada taraweh ningali YouTube mah. Karena di YouTube itu ada pernak-pernik yang dapat membatalkan pahala saum. Iya. Tapi atuh Bapak mun ningali YouTube teh padahal keur puasa atuh pisan. Lagi sidang KPU Pak. Orang yang berbuat curang tidak akan mendapat pahala saumnya, barora dihampura dosa nu sekaliwat karena curang dia. Apalagi yang pimpinannya yang harus curang, anak buahnya, oh ini ditelen gede pisan dosa apa? Yang menyuruh curangnya big bossnya, otaknya itu gede pisan dosanya. Sudah lihat sekarang Bukhari nomor 930
935. Ini ada peringatan ancaman bagi yang saum. Tadi 2, berkata tidak senonoh, bertengkar suami istri ke Ramadan, umur Ramadan pas ya di itu gara-garana apa? Suami nate nganterkeun ibu-ibu nulain maharamna belanja emas, diantar ke bapak-bapak, pamajikan amuk-amukan salaki aing cenah jeung si ibu, padahal ibunya sudah agak tua sedikit lah, jadi temburu buta pak, butanya buta terong pak. Pas saya di maktab ada akhir saum minta teh gara-gara suaminya nganter ibu yang lain rombongannya belanja emas. Rame pak di Saudi, di Arab pas saya salah kijing mamajikan. Teruskan pak. 934 dulu pak. 934. Dari Abu Hurairah radhiyallahu katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan amal jahat, maka Allah tidak butuh kepadanya dia meninggalkan makan dan minum. Jadi kata Rasul, man lam yada, ini matan hadisnya, man lam yada qaulaz zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sasa jalma anu keur saum baik sunat, saum wajib, saum kifarat, saum nadar. Sedang saum dari mulai adzan subuh sampai terbenam matahari adzan maghrib, tapi dia tidak bisa mengendalikan mulutnya dari berkata bohong dan apalagi berkata dusta dan berbuat maksiat, nyonyo HP, noong YouTube, padahal isinya pernah pernya bukan main. Maka Allah tidak butuh, kendati pun dia meninggalkan makan dan minumnya dari mulai adzan subuh sampai terbenam matahari adzan maghrib. Kalau Allah sudah tidak butuh, bagaimana mungkin dosa yang telah lalu diampuni? Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata dusta, bohong, dan amal jahat lainnya maksiat, maka Allah tidak butuh kepadanya, kendati pun dia melaksanakan ibadah saumnya secara fisikly selesai, tamat, tidak usah dikodok. Tapi secara pahala tidak ada, karena Allah tidak butuh. Hingga di sini dulu kita hentikan. Jadi harap yang membatalkan pahala saum baru disebut 4. 1, berkata kotor. Berkata kotor itu katanya ya kotor aja. 2, pepaseaan. 3, berkata bohong. 4, berperilaku maksiat lainnya. Itu membatalkan terhadap pahala saum. Dalil Qur'annya terakhir ini, lihat surat 47 ayat 33. Rujuk ke dalil Quran ada yang membatalkan pahala amal soleh, ada pak. Amal soleh saum Ramadan itu tapi batal pahalanya. Secara fisikly saumnya tidak usah dikodok karena tidak batal sampai dia maghrib saum terus. Surat 47 33 ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ini wala tubtilu a'malakum. Ulangi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wala tubtilu a'malakum. Pak Haji Yogi, Quran Saudi greget ini artinya, Quran yang lain enggak greget. Quran Saudi greget SBBRS Pak Haji Yogi. Kuring ditutup, kanjeng dibuka. 4733. Wahai orang-orang yang beriman, taat tunduk patuhlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul, dan jangan sampai kalian membatalkan pahala amal solehmu. Ada yang membatalkan pahala amal soleh, Bapak. Karena kamu merusakkan segala amalmu. Segalanya ulangi. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amal. Membatalkan, merusakkan pahala amal. Jadi ada pembatal yang merusakkan pahala amalnya. Nyamos saumnya hanya lapar dan haus. Ada hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang saum
tapi tidak mendapat kebaikan dari saumnya selain hanya berlapar-lapar dan berhaus-haus saja. Saya sejak menerima materi ini dari Kiai baru belajar saum, Pak. Beberapa tahun tadi ini baru belajar saum. Batal aja pahalanya, Pak. Ngupat sinuat teh ngabohong teh baru, Pak. Tarawih juga ada yang membatalkan pahalanya. Wa kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa sahar. Betapa banyak orang yang sholat malam di bulan Ramadan tapi tidak ada kebaikan selain hanya begadang saja. Itu hadis, Pak, sahih. Saumnya hanya lapar dan haus saja, hanya pembinaan jadwal waktu makan. Mudah-mudahan tadarus kita kali ini sebagai bekal saja ketika kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, ihtisaban dengan penuh perhitungan. Saya tutup formalnya, tanya jawabnya di belakangan, baik yang sehubungan dengan materi tadarus kita atau yang di luar materi dipersilakan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ustaz yang telah mengingatkan kembali gitu dan memperjelas tentang bagaimana persiapan kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita lebih baik lagi gitu. Amin ya Allah, insyaallah. Ada pertanyaan? Ya. Ya, Bapak dulu nih. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Ya. Pertama mengenai itikaf, Iktikaf. mengenai dosa besar. Itikaf itu artinya kan berdiam diri. Di masjid. Ada yang menulis dan saya membaca bahwa itikaf itu harus Nabi itikafnya itu di masjid Jami. Tapi ada juga yang berpendapat di tempat di mana saja. Boleh nggak dilanggar? Dilanggar sunnah, Ustaz? Ya. Boleh nggak dilanggar? Di tempat yang kecil, di rumah. Yang kedua mengenai dosa besar. Siapa yang menanggung dosa itu akibat perbuatan kita juga? Contoh aja, Jokowi. Iya, keren kan sekarang bohong. Saya juga berasa dibohongi. Anak SMK bisa bikin mobil, bohong kan? Sampai dia gubernur mau jadi ini lagi. Terakhir, bea sih bagikan duit urang kene sekali paribasanya gitu. Karena pajak, tapi bilang uang dari Jokowi, bohong besar. Pertanyaannya, siapa yang nanggung dosa besar itu? Kita mau terlibat karena kita salah milih misalnya. Yang pertama, ada hadis sahih. Iktikaf itu yang paling utama di salah satu dari 3 masjid. Di salah satu dari 3 masjid. Hadis saya, Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa. Makanya dikejar itu umrah Ramadan, Lailatul Qadar yang punya duit. Tapi boleh juga iktikaf di Masjid Jami' yang didirikan sholat 5 waktu di situ dan Jumatan. Itu ideal. Idealnya di salah satu dari 3 masjid. Tidak boleh iktikaf di musola. Kalau langgar dipakai sholat 5 waktu boleh, Pak. Karena dipakai sholat 5 waktu, tapi tidak dipakai berjamaah Jumatan. Boleh. Tapi yang paling keren di sini pakai Jumatan dan sholat 5 waktu. Itu iktikaf. Yang kedua, seperti yang saya contohkan tadi, ada the big boss yang menyuruh curang. Itu dosanya paling besar. Aparatnya yang melakukan kecurangan karena disogok pakai uang, itu juga dosa. Tapi yang paling besar dosanya tadi siapa, Pak? The big boss-nya itu apa namanya? The big boss-nya atau apa? Ini sutradaranya. Itu yang paling besar dosanya. Ayat Qurannya ada. Otaknya. Ya. Itu yang kedua. Yang berdosa itu dosa besar kalau tidak tobat. Pemimpin yang curang, yang menipu rakyatnya tidak tobat, itu bahaya sekali, Pak. Kalau tidak tobat, kecuali kalau tobat jadi husnul khotimah.
kita tidak menanggung dosanya. Yang memilihnya. Kita tidak tahu ya Pak ya. Sugante merek bener we belusukan teh. Efektif itu buktina. Nah itu ya. Kesalahan dalam memilih saja. Terus Bapak yang mau bertanya apa lagi Pak? Satu lagi. Sedikit aja. Ya kan ada yang ladina amanu kutiba lakum siam. Iya. Habis banyaknya yang niatnya saum gitu. Apa siam? Saum niat. Sama. Saum dalam siam bahasa Arab sama. Sama aja. Ada saum, soma, saum. Saum ya puasa, siam juga puasa. Kutiba alaikumus siam. Tidak pakai soma ya, tidak pakai saum. Bahasa Arab itu ada perubahan tensis lah. Soma, yasumu, siaman. Tensisnya begitu. Kalau right, root, right, gitu kan? Go, when, gan, kan gitu ya? Tensis itu dalam bahasa Arab ada apa? Soma, yasumu, siaman atau sauman. Tensis saja perubahan kata ya. Dalam bahasa Arab itu tensis itu apa ya? Kalau misalnya go, when, gan, right, root, righten, gitu Pak. Sama nggak bisa ya? Artinya. Sama. Cukup kan? Ya satu lagi. Satu lagi. Yang tadi mengenai dosa besar, kalau tidak salah ada di dalam Al-Quran itu Allah mengampuni dosa semuanya. Nah, cuman ada yang menambahkan lagi katanya kecuali dosa syirik. Iya. Nah, masalahnya ada orang yang dulunya lupa, misalnya orang-orang tua kita itu kan suka menyan, macam gitu. Ritual. Termasuk juga mungkin ada yang dulunya Hindu, dulunya Trinitas. Nah itu termasuk yang diampuni atau tidak? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ada juga katanya dosa yang hanya hapus oleh kerja keras, oleh sakit, yang tidak hapus oleh yang lain. Sakit. Padahal di ayat yang tadi Allah, janganlah kalian berputus asa, terutama orang yang melampaui batas, karena Allah mengampuni dosa. Kecuali syirik. Nah, monggo itu. Saya aturkan ke Bapak, lihat surat 39 ayat 53. Kalau nggak salah, kalau salah saya robah. 3953. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Betul? 3953 Pak? Betul. Artinya apa DKM? Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kata Allah, katakan oleh Muhammad Rasul. Kecuali dosa syirik. Ya, dosa syirik yang terbawa mati. Sahabat itu ahli syirik Pak tadinya. Umar bin Khattab sahabat ahli syirik dan kufar. Tapi ternyata husnul khotimah mereka. Iman dan Islam. Iman dan Islam itu menghapus dosa sebelumnya Pak. Orang Nasrani tadinya Hindu Buddha, kemudian mualaf masuk Islam, asal Islamnya diperbaiki dengan bagus. Iman dan Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Ada itu Pak. Kalau orang yang tadinya non Muslim masuk Islam, dosa masa lalunya dihapus, kebaikan amal solehnya dipahalai. Padahal tadinya nol, tidak ada pahala. Jadi iman dan Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Dianggap nol. Ya dianggap nol lagi, bersih suci lagi. Itu. Jadi orang-orang tua kita yang tidak paham dulunya pernah apa dan sebagainya, dengan iman dan Islam diperbaiki, pada akhir hayatnya terhapus dosanya Pak. Dosa masa lalu terhapus. Amin. Surat itu tadi, kecuali syirik. Kalau syiriknya terbuang mati nggak ada ampun dari Allah. Lihat Bapak, dua ayat, satu ayat lagi. Surat 448. Waduh bahaya. Kalau mati membawa dosa syirik, waduh, sudah tidak ada maaf lagi kata Allah. Makanya perhatikan nanti kita supaya husnul khotimah. Amin. Syiriknya dibuang supaya kita mendapat husnul khotimah. 448 artinya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni dosa-dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa? Barang siapa mempersekutukan Allah, Barang siapa musyrik kepada Allah ganti. Barang siapa musyrik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya. Musyrik yang terbawa tiba, yang tidak terampuni. Tapi para sahabat juga syirik tadinya musyrik, dosa besar. Tapi dengan iman dan Islam terhapus. Sudah cukup saja, sudah lebih dari pukul 6. Ya. Cukup pertanyaan Bapak yang terakhir. Itu bagus pertanyaannya. Jawabannya ada di surat 3953 dan 448. Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak. Satu lagi Bapak nanya. Ya. Satu lagi maaf ya Pak. Satu aja Pak. Kita kan tidak tahu tuh orang tua kita sudah meninggal. Orang tadi yang disebutkan memang zaman masih kecil kita itu kadang-kadang apa namanya nyindir-nyindiran segala macam. Nah kita apa patut menduga bahwa hal-hal seperti itu memang terkait dengan masalah kepercayaan. Betul, betul. Nah, tadi disebut bahwa yang meninggal itu dengan membawa sirik itu kita tidak dimaafkan. Tapi kita sebagai anak-anaknya itu, anak cucu dan sebagainya, mendoakan terhadap orang tua yang kita khawatirkan. Yang khawatirkan. Ya. Apakah pengaruh doa ini juga akan menghapus terhadap dosa-dosa orang tua kita? Iya, saya paham Pak, pertanyaan Bapak. Jadi sebagai anak yang soleh, kewajibannya mendoakan kedua orang tuanya. Kendatipun ada sedikit di sana sini orang tuanya dulu karena ajaran agama belum seperti sekarang ya Pak ya, di YouTube, di HP dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan karena iman dan Islamnya. Karena sebetulnya orang tua itu iman pada Islam Pak. Hanya dalam hal itu dia nggak paham, belum sampai ajaran seperti sekarang Pak. Jadi kewajiban anak tetap mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan maaf dan ampun kepada orang tua yang pernah terjerumus ke hal itu. Jadi tetap kewajiban anak soleh mendoakan Pak. Mudah-mudahan dengan itu Allah berkenan mengampuni. Karena ketidaktahuan Pak. Kalau sekarang pengajian, TV, YouTube sudah luar biasa Pak ya. Dakwah Islam itu. Kalau dulu lampu gepoe keneh Pak. Berorahan nyetel komputer, internet. Jadi karena itu coba untuk Bapak ayatnya dibuka satu orang 17 ayat 15 Bapak aja untuk orang tua yang seperti itu 17-15 belum sampai ajaran tauhid kepadanya, jadi masih kene karuhun belum sampai ajaran. Mudah-mudahan Bapak sebagai anak didoakan. Jawabannya 17-15 Al-Isra ayat 15 terakhir ya Pak ya, untuk Bapak berbesar hati karena ada 17-15. Silakan 17 ayat 15 artinya surat Al-Isra ayat 15. Silakan Pak. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan siapa yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Allah berjanji tidak akan menyiksa sebelum Allah mendatangkan Rasul. Sampainya ajaran itu salah sebenarnya. Belum ada, tidak seperti sekarang. Kalau putra-putri sekarang Bapak udah canggih Pak. Dulu poekene lampu oge Pak. Kucempor ada ayat. Dan tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mendatangkan seorang Rasul. Baik Rasul Allah atau mubalik dai yang menyampaikan ajaran tauhid. Belum sampai, Allah tidak akan menyiksa Pak. Yang menjelaskan kepadanya apa yang seharusnya. Iya, belum sampai kepadanya. Kalau zaman sekarang udah sampai Pak, karena teknologi canggih. Waktu itu tai kotok oke di Lebuan Pak, sekarang tai kotok pakai Soklin is the best. Jadi Bapak doa anak terus saja dan jamin dari Allah tidak akan menyiksa karena belum sampai ajaran tauhid. Pak, bisa nggak kalau gini disimpulkan? Berarti Allah itu mengampuni dosa semuanya, kita jangan khawatir asal kita bertobat. Ya, ini belum diketahui tobat dan tidaknya, tapi belum sampai ajarannya masalahnya. Allah tidak akan menyiksa karena belum sampai. Kalau sekarang Bapak udah tahu itu teh salah, ya ajaran sudah sampai itu mah. Berbeda dengan ketika ajaran belum sampai kepada nenek kita, kakek kita, ayah kita, ibu kita. Belum pada YouTube. Poe kene Pak gelap gulita ku cempor atau baheula mah. Ayo nama waduh udah terang benderang begini. Cekap rupinanya. Ya, terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala kita semua dalam beribadah nanti di bulan Ramadan dan dalam memperbaiki diri kita menghadapi bulan Ramadan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Amin. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.